Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Septina Dulestari, Airupas News dalam program Berita Airupas edisi Selasa 19 Januari 2021. Musyawarah Pembangunan Desa Airupas pada hari ini Selasa 19 Januari 2021 di Gedung Pertemuan Kecamatan Airupas membahas beberapa rencana pembangunan Desa Airupas tahun anggaran 2022. Untuk selengkapnya rekan kami Sriani akan melaporkan jalannya musyawarah. Silahkan Sriani. Selamat siang pemirsa, pada kesempatan hari ini Selasa 19 Januari 2021 kami berada di Gedung Serbaguna Kecamatan Airupas, di mana hari ini khusus Desa Airupas mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Airupas untuk tahun 2022, 1 tahun ke depan. Berikut acara untuk Musrembang Desa Airupas. Musrembang Des Airupas tahun anggaran 2022 digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Airupas pada Selasa 19 Januari 2021 yang dihadiri Forkopimcam Kecamatan Airupas, Ketua DAD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, instansi bidang pendidikan, kesehatan, unsur pimpinan perusahaan, perangkat desa serta badan pengawas desa. Salah satu poin penting dalam pembahasan Musrembang Des ini ialah rencana relokasi lapangan sepak bola Benua Skaling yang berada tepat di depan kantor kecamatan akan dijadikan taman kota kecamatan sekaligus akan dibangun fasilitas umum lainnya. Pembahasan rencana relokasi lapangan bola berlangsung alot karena ada perbedaan pendapat di antara peserta yang hadir. Kepala Desa Airupas, Insinyur Matias Sembiring memaparkan maksud dan tujuan relokasi lapangan bola Benua Skaling Desa Airupas menjadi sebuah taman dan beberapa fasilitas pelayanan yang tertata dengan baik dan indah, dengan menghibahkan tanah milik pribadinya seluas 1,4 hektar tanpa ganti rugi untuk dijadikan lapangan sepak bola yang baru. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang, Putri. Kami dari kru Airupas News ini ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan hasil musrembang tadi, terkhusus dengan relokasi lapangan bola yang sekarang di depan kantor camat ini untuk dijadikan taman sekaligus katakanlah gedung pusat pelayanan terpadu. Ya. Ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Terkait perbedaan pendapat tadi Pak. Ya, terkait dengan perbedaan pendapat, saya kira ya mungkin hanya persepsi saja yang berbeda. Saya yakin ya masyarakat Airupas itu adalah masyarakat yang menginginkan suatu kemajuan bagi bersama. Tetapi mungkin pemahaman tentang rencana kita itu saja yang belum maksimal saja. Ya, terkait dengan itu, karena ini adalah milik desa, milik masyarakat secara umum, bukan milik pribadi. Ke depan kita melakukan musyawarah desa untuk khusus membahas tentang itu, sehingga nantinya pemahaman masyarakat tentang rencana kita untuk pembangunan lapangan bola itu untuk sarana lain itu bisa maksimal. Toh kita nanti juga akan bangun lapangan bola yang lebih baik dari yang ada sekarang. Dan terkait dengan itu ada beberapa item yang akan kita bangun, yaitu satu tempat perkantoran desa, termasuk kantor BUMDes, termasuk kantor BPD satu atap, sehingga juga terintegrasi dengan kantor kecamatan, sehingga memaksimalkan layanan kepada masyarakat Airupas khususnya. Selain itu juga kita akan bangun yaitu taman bacaan di tengah-tengah taman kota. Saya bilang taman kota karena Airupas ini udah mengarah ke kota.
Jadi suka tak suka desa ini akan menjadi kota yang mungkin ya mudah-mudahan kota yang cukup baik, ramah anak, dan juga ada sarana taman di mana kita bisa membaur di situ dari perbedaan-perbedaan yang ada. Anak-anak kita nantinya bisa saling toleransi karena dia sudah bergaul dari usia dini hingga nanti bermanfaat saat usia dewasa. Anak-anak kita ini saling memahami dan tetap terjalin suatu kebersamaan, toleransi yang tinggi di atas perbedaan itu sendiri. Itu sarananya yang kita butuhkan untuk taman yang ramah anak dan juga bisa meningkatkan literasi dari anak-anak kita nanti lewat taman bacaan tersebut. Di mana nanti anak-anak kita ajak saat dia ke taman, kita ajak ke taman bacaan. Ya mungkin ada juga di situ termasuk permainan anak dan lain-lain sehingga dia suka, sehingga anak-anak kita ini juga bahagia. Selain dari itu, juga kita bisa manfaatkan nanti trek jogging untuk sarana olahraga sehingga kesehatan masyarakat juga bisa lebih baik adanya. Dan juga untuk parkir nanti kita juga khusus di situ juga ada kita buat tempat parkir sehingga yang sekarang terkesan jalan utama kita, Jalan Merdeka ini nantinya bisa terkonsentrasi parkirnya di sana. Selain itu ada satu lagi yang sangat penting, yaitu mungkin kita buat ada ruang, yaitu food court, artinya itu pusat kuliner yang dimana bisa dikelola BUMDes, sehingga BUMDes akan bisa menciptakan suatu penghasilan asli desa yang nantinya bisa mendukung pembangunan di Desa Air-Upas dari sisi anggaran, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Saya kira demikian. Baik Pak. Selanjutnya Pak, untuk khusus lapangan sendiri ini, nanti untuk relokasinya, pemindahan atau pengganti lapangan ini yang tentunya masyarakat tidak mau kehilangan juga, itu di mana kira-kira posisinya? Jadi bertepatan, saya pribadi punya. Apakah sudah siap lahannya Pak? Ada lahannya. Tinggal nanti kita bersihkan dan buat jalan ke sana. Berapa hektar? Yang sekarang tersedia adalah 1,4 hektar. Di mana saya pribadi ada punya aset di Beringin, artinya itu tidak jauh juga dari pusat kecamatan ini, paling sekitar 600 atau 700 meter dari pusat kecamatan ini, dari kantor camat ini. Sehingga nanti juga dia tidak di pinggir jalan, sehingga tidak mengganggu penonton misalnya ya mengganggu lalu lintas dan lain-lain. Tetapi kita tetap buat jalan ke sana. Berarti posisi agak masuk Pak ya? Agak masuk sedikit, sekitar 200 meter dari mana itu? Air Upas. Sebelum Air Upas ada sebelah kiri dari kalau kita menuju Ibul dari pusat kecamatan Air Upas, itu sebelah kiri ada sekitar 200 meter ke dalam. Dan itu memang tanah tersebut saya akan hibahkan kepada desa sehingga dapat bermanfaat untuk lapangan bola. Estimasi Pak untuk luas ukuran pengganti lapangan bola yang saat ini untuk ke depan dijadikan stadion ini itu berapa luas yang diperlukan? Sebenarnya yang dibutuhkan itu lebih kurang 3 hektar, tetapi yang tersedia sekarang 1,4. Ya kalau nanti memang ada yang di sekitar tanah milik saya terus mau membebaskannya, nanti kita bisa ya bagaimana upaya kita agar bisa tercapailah luasan yang kita inginkan. Paling tidak ya sekitar 2,5 sampai 3 hektar itu juga bisa menjadi stadion ini. Lalu Pak untuk terkait dengan lapangan ini yang nanti akan dijadikan taman dan pelayanan pusat terpadu, itu berapa dana kira-kira yang estimasi untuk kalau ke depannya? Estimasinya ya mungkin lebih kurang total itu 1,5 M. Jadi kantor desa, terus trek jogging, dan kemudian kalau BUMDes nanti itu ada alokasi tersendiri anggarannya, yaitu penyertaan modal untuk BUMDes dari desa. Khusus BUMDes itu Pak? Ya. Berbeda dengan yang lain-lainnya? Ya, untuk taman dan kemudian trek jogging dan kemudian kantor desa terpadu, artinya dengan menjadi kantor BUMDes dan kemudian kantor BPD, itu kita harapkan sebenarnya dari anggaran APBD atau APBN. Nah, kita harapkan dari situ, sehingga nanti artinya beberapa sektor nanti terlibat di dalamnya, termasuk CSR juga mudah-mudahan juga bersedia untuk ikut andil untuk membangun kawasan ini menjadi kawasan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Air Upas. Terkait dengan biaya untuk lapangan Pak, yang stadion itu perkiraan berapa Pak estimasinya? Untuk lapangan yang itu sendiri mungkin begini, untuk sementara nanti kita lapangan bolanya dulu.
Tetapi untuk ke depan kan bisa kita komunikasikan dari beberapa stakeholder, kira-kira memungkinkan ada anggaran untuk itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga misalnya. Nah, itu juga bisa berpotensi untuk membangun itu, toh nanti ke depan itu bermanfaat bagi masyarakat, sehingga juga ya semua komponen masyarakat, pemerintahan juga bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Terkait dengan dengar pendapat tadi Pak, ada yang pro dan kontra. Selaku Bapak sebagai kepala desa, kira-kira ke depan ini masih lanjut atau dibatalkan untuk perencanaan ini? Dalam hal ini kita berupaya untuk kebaikan itu kita harus tetap jalin komunikasi dengan siapa saja. Saya kira masyarakat Aeropas itu adalah masyarakat yang bijaksana, yang paham bahwa Aeropas ini butuh suatu sentuhan inovasi yang baik bagi menyiapkan sarana-sarana kita yang kita butuhkan. Saya terus terang saja, karena saking cintanya saya dengan desa Aeropas, hal ini saya apungkan. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat musyawarah desa yang kita mungkin agendakan di tahun 2021 ini, nanti keputusannya adalah keputusan yang terbaik bagi kita semua. Mungkin ada tambahan lagi Pak terkait hal-hal ke depan yang akan dilaksanakan khususnya untuk perencanaan hal ini Pak, relokasi lapangan. Untuk relokasi lapangan, tahap awal itu kan kita buat lapangan baru dulu. Kalau memang disetujui nanti direlokasi lapangan bola ini, kita buat dulu, nanti kita harapkan CSR untuk membukaannya, membersihkannya, buat jalan dan kemudian membersihkannya. Kemudian kita baru, ya bila perlu beberapa komponen masyarakat bahu-membahu kita tanam rumput di sana. Kalau udah tuh rumputnya tumbuh, artinya lapangan bola yang siap pakai. Sehingga kita saat misalnya pemanfaatan lapangan bola lama, kita tidak terkendala atas pemanfaatan untuk lapangan bola. Artinya sudah ada sarana yang tersedia. Seperti itu. Optimis Pak ya? Saya optimis. Demi kebaikan, saya optimis. Dan saya yakin masyarakat Aeropas adalah masyarakat yang betul-betul menginginkan suatu kemajuan yang bermanfaat bagi kita semua. Salah satu tokoh masyarakat, Dahlianto, menyatakan pada dasarnya dia turut mendukung rencana relokasi lapangan sepak bola ke tempat lain dengan catatan sosialisasi ke masyarakat benar-benar tersampaikan dengan baik. Terkait dengan dengar pendapat di dalam Musrembang tadi terkait dengan relokasi lapangan, bagaimana pendapat Bapak selaku perwakilan masyarakat di sini Pak? Jadi begini, intinya pada dasarnya kita sebagai masyarakat, karena itu barang awalnya dari masyarakat yang mengelola, dari orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita. Sekarang kita kembalikan kepada masyarakat. Kalaupun itu mau kita bangun, kita buat apa saja di dalam lapangan itu, kita harus konfirmasi dengan masyarakat. Atau kita kalau perlu mengadakan semacam diskusi bersama masyarakat umum. Yang pertama orang-orang tua kita dulu, karena barang itu kita anggap dulu pengerjaannya masih kerjaan manual. Jadi itu harapan kita kepada Musrembang agar bisa itu dipertanggungjawabkan. Aku rasa masalah ini nanti akan kita berikan masukan kepada masyarakat kita, karena ini berhubungan berkaitan dengan masyarakat ramai. Nanti kita akan komunikasi dengan masyarakat lebih lanjut. Berarti pada intinya Bapak mendukung ya Pak ya? Kita mendukung pembangunan di wilayah kita Kecamatan Aeropas, tetapi itulah saya bilang tadi, kita harus partisipasi, artinya kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh kita yang dulu yang telah membuat lapangan bola kita yang ada sekarang. Oke, terima kasih Pak. Ketua BPD Aeropas, Joni Wahendri juga sangat mendukung rencana relokasi dan alih fungsi lapangan sepak bola Benua Sekaling. Bagaimana setelah mendengarkan hasil Musrembang terkait dengan relokasi lapangan tadi, menurut pendapat Ketua BPD Desa Aeropas? Ya, baik. Untuk relokasi lapangan bola, kita sebagai pemerintahan di desa, terutama saya selaku Ketua BPD Aeropas, kita sangat mendukung dengan catatan kita harus selalu mengedepankan komunikasi dengan masyarakat setempat. Menurut saya seperti itu. Dan ke depan juga jika ini terlaksana, kita tidak menutup kemungkinan
Airupas ini kan terus berkembang, tidak hanya seperti ini, dari tahun ke tahun itu berkembang, dan ini baik sebenarnya, baik untuk perkembangan desa Airupas khususnya. Tetapi itu tadi, kita harus selalu mengedepankan musyawarah dengan masyarakat supaya tidak simpang siur. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya, saya hanya menambahkan untuk di pemerintahan desa ini kita harus kerjasama antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Ini harus tetap kita kedepankan karena kenapa saya bilang seperti itu? Kalau tidak kita selalu saling koordinasi antara desa dan BPD, ini nanti kita akan rancu, apalagi di dalam pembangunan yang ada di Desa Airupas. Dukungan juga disampaikan oleh Ketua DAD Kecamatan Airupas, Sudirman. Dia menyebutkan pemerintah desa sebaiknya menyiapkan gambaran yang mampu meyakinkan masyarakat berupa master plan penataan berbagai fasilitas layanan publik ke yang lebih baik. Selamat siang Bapak Ketua DAD. Iya, siang. Terkait dengan Musrembang Des yang tadi dengar pendapat terkait dengan relokasi lapangan itu, bagaimana menurut pendapat Ketua DAD? Oke, sebelumnya juga selamat siang ya. Tentang perbedaan pendapat tadi, ada yang skala prioritas yang diajukan Desa Airupas, salah satunya tentang renovasi lapangan bola. Ya, memang perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja ya. Dan ini menjadi tugas kita untuk meluruskan yang belum paham itu supaya dia mengerti apa tujuan yang sebenarnya dan artinya untuk ke depan itu apa. Nah, menurut saya bahwasanya renovasi lapangan bola yang dialihkan oleh kepala desa berdasarkan hasil musrembang ini itu sangat baik. Kenapa? Kita jangan melihat hari ini, kita melihat bagaimana 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan dapat kita bayangkan pada saat ini kalaupun itu terjadi, artinya wajah Airupas itu akan jelas kelihatan. Ya, kenyamanan, keramahan lingkungan dan fungsi-fungsi yang lain. Ya, termasuk tata ruang daripada perkantoran yang ada di Airupas ini. Adanya kantor desa, adanya kantor BPD, kemudian adanya kantor BOMDes. Di belakangnya akan nampak juga kemegahannya itu kantor camat. Ya. Nah, untuk hal ini, kalaupun belum mendapat kesepakatan, katakan ini kita jangan berkecil hati, terus kita akan lakukan pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang yang vokal. Dan saya yakin itu bukan pendapat masyarakat Airupas, hanya segelintir orang saja. Ya, dan ini tugas kita untuk meluruskan supaya dia lebih memahami arti dari sebuah pembangunan itu. Sebagaimana tadi juga yang saya sampaikan, saran dan masukan saya kepada pemerintahan desa Airupas, sebelum kita melakukan musyawarah desa dengan tokoh-tokoh yang ada, alangkah baiknya memang planning itu kita buat semacam master plan ya. Jadi biar nanti kita dalam menjelaskan kepada masyarakat itu, mereka bisa langsung melihat, loh begini loh nanti ke depannya itu wajah Airupas kalaupun nanti terbangun. Nah, sehingga tidak hanya semacam wacana atau pemikiran-pemikiran semata, tapi sudah kita tunjukkan dengan gambar dan planning. Seperti itu mungkin saran dan masukan saya. Side plan lah Pak ya? Side plan ya. Dari Kecamatan Airupas, Tim Liputan Airupas News melaporkan. Demikian Airupas News edisi hari ini, saya Septina Dulistari beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Indonesia.